Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatun Aini dari Prodi S1 Keperawatan 7A, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal mengenai nutrisi enteral dengan metode intermittent, gravity drip, dan pemberian bolus pada pasien kritis. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Yang pertama ada jurnal nasional dan yang kedua adalah jurnal internasional. Pada jurnal yang pertama, penelitinya adalah Sri Wisnu Munawaroh, Handoyo, dan Diah Astutiningrum. Jurnal terbit pada tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pemberian Nutrisi Enteral Metode Intermittent Feeding dan Gravity Drip terhadap volume residu lambung pada pasien kritis di ruang ICU RSUD Kebumen. Sementara untuk jurnal yang kedua, penelitinya ada Morteza Nasiri, Zahra Farsih, Mojtaba Ahangan, dan Fahime Dagdari. Jurnal pada tahun 2017 dengan judul Comparison of Intermittent and Bolus Enteral Feeding Methods on Enteral Intolerance of Patient with Sepsis, a triple-blind control trial in intensive care unit. Jadi di sini ada dua jurnal. Jurnalnya terbit pada tahun 2016 dan 2017. Untuk metode penelitiannya sendiri pada jurnal yang pertama, di sini jenis penelitiannya adalah quasi eksperimen dengan pendekatan post-test only control group design untuk mengetahui volume residu lambung pada pemberian nutrisi enteral atau NE dengan metode intermittent feeding dan gravity drip. Nah, uji statistiknya yang digunakan ada independent t-test. Metode pengambilan sampelnya pada penelitian ini dengan menggunakan teknik accidental sampling. Waktu penelitian pada jurnal pertama diteliti pada bulan Oktober tahun 2015. Untuk jurnal yang kedua, itu penelitiannya dengan uji coba terkontrol triple blinds, yaitu dengan menggunakan desain prospektif. Hasil yang didapat akan diverifikasi, lalu pengumpulan datanya dengan metode yang terstandarisasi. Untuk uji statistiknya, dia menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk memeriksa distribusi variabel normal, serta menggunakan uji chi-square untuk memeriksa perbedaan variabel kualitatif dari ketiga kelompok. Nah, untuk jurnal yang kedua ini diteliti pada bulan Oktober tahun 2015 sampai bulan Oktober tahun 2016. Baik, di sini ada tempat penelitian. Untuk jurnal yang pertama diteliti di ruang ICU RSUD Kebumen dengan jumlah responden sebanyak 60 orang atau 60 pasien yang nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok. Dengan masing-masing kelompoknya ada 30 pasien. Untuk instrumen atau alat ukur sendiri, jurnal pertama menggunakan dua metode dalam pemberian nutrisi enteral. Yang pertama ada metode intermittent feeding dan metode gravity drip. Untuk jurnal yang kedua diteliti di ruang ICU di Rumah Sakit Syahid Kamran, Teheran di Iran. Sebanyak 60 pasien yang akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu dua kelompok untuk kelompok intervensi, ada pemberian bolus dan pemberian makan secara intermittent, dan satu kelompok lagi ada kelompok kontrol yang masing-masing dari ketiga kelompok itu terdiri dari 20 pasien per kelompoknya. Untuk instrumen atau alat ukurnya pada jurnal kedua, penelitian dilakukan dengan dua metode nutrisi enteral atau enteral feeding, yaitu metode intermittent dan pemberian makan dengan bolus. Untuk alat instrumennya, karena untuk kelompok kontrol dia hanya dikontrol, sedangkan dua kelompok intervensi yang digunakan itu ada metode intermittent dan pemberian makan dengan. Baik, lanjut untuk kriteria respondennya. Pada jurnal pertama dijelaskan bahwa pasien yang dijadikan penelitian adalah pasien yang terpasang selang nasogastrik. Pada jurnal kedua, pasien
yang didiagnosis sepsis dengan kriteria yang pertama, dia berumur 18 tahun sampai 65 tahun. Lalu skor kesadarannya kurang dari 10. Lalu ketidakmampuan menelan secara lisan dan memiliki indikasi pemberian makanan melalui NGT. Keempat, memiliki sistem pencernaan yang sehat. Lalu kurangnya fistula, nekrosis, obstruksi, dan pembedahan sistem pencernaan. Lalu yang terakhir, tidak adanya riwayat kecanduan rokok dan penyalahgunaan alkohol. Pada jurnal pertama itu tidak dijelaskan kriteria apa saja yang memenuhi syarat dalam penelitian, sama seperti pada jurnal kedua. Jadi pada jurnal pertama peneliti hanya menjelaskan pasiennya terpasang selang nasogastrik. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Jurnal pertama. Karena jurnal pertama dibagi menjadi dua kelompok dengan metode intermittent feeding dan gravity drip. Nah, pada metode intermittent feeding adalah cara pemberian nutrisi enteral menggunakan pompa elektrik. Nah, cara pemberiannya itu adalah secara bertahap sesuai dengan waktu jam makan dan nutrisi enteral sebanyak 250 ml dan habis dalam waktu 2 jam. Untuk metode gravity drip-nya, dia menggunakan tabung nutrisi enteral seperti corong atau spet sesuai dengan pemberian yang telah ditetapkan dengan bantuan gravitasi bumi, sehingga nutrisi cepat masuk ke dalam lambung karena bentuknya corong atau spet. Jadi setelah nutrisi dimasukkan maka akan turun ke lambung, masuk ke lambung dalam waktu 5-10 menit. Untuk jurnal yang kedua, pada pasien kelompok kontrol akan dikelola dengan pemberian antibiotik, obat vasoaktif, dan ventilasi mekanis dengan jenis makanan yang diberikan atau nutrisi yang diberikan sama seperti pada kelompok intervensi. Nah, di sini pada kelompok intervensi yang pertama ada pemberian nutrisi dimulai setelah terpasang NGT. Jadi, pastikan pasien sudah terpasang NGT terlebih dahulu dan dikontrol input dan outputnya. Selama intervensi, posisi pasien 30 derajat dengan head up. Lalu kelompok bolusnya pemberian kalori selama 15-20 menit dengan spet 50 cc melalui NGT dan diberikan setiap 6 jam sekali. Sedangkan untuk kelompok intermittent sendiri pemberiannya melalui feeding pump. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, pada jurnal pertama, volume residu lambung subjek sesudah pemberian nutrisi enteral metode intermittent feeding adalah berkisar antara 0 sampai 16 mili dengan rata 2,47 kurang lebih 4 sampai kurang lebih 4,87 mili. Sedangkan untuk pada sesudah pemberian nutrisi enteral dengan metode gravity drip-nya dengan hasil berkisar antara 0 sampai dengan 35 mili dengan rata 6,93 sampai kurang lebih 10,75 mili, atau artinya bahwa volume residu lambung pada pemberian nutrisi enteral dengan metode intermittent feeding lebih sedikit daripada volume residu lambung pada pemberian dengan metode gravity drip. Dari hasil dari jumlahan tersebut menunjukkan bahwa pemberian nutrisi enteral metode intermittent feeding lebih efektif dibandingkan dengan pemberian dengan metode gravity drip dengan nilai P sebesar 0,045 karena yang menggunakan gravity drip itu lebih besar. Jadi yang lebih efektif yang hasilnya lebih sedikit yaitu metode intermittent feeding. Sementara pada jurnal kedua, di sini ada gastrointestinal feeding intolerance atau intoleransi dari gastrointestinal feedingnya. Hasil menunjukkan ada perbedaan yang
tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga penelitian dalam 3 hari intervensi mengenai frekuensi dari konstipasi, diare, muntah, perut kembung atau abdominal distance, dan GRV. Jadi, dari ketiga metode yang digunakan yaitu metode intermittent, lalu metode dengan pemberian makan bolus, dan yang pada kelompok kontrol. Di sini ketiganya tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara itu di sisi lain semua variabel konstipasi, diare, muntah, perut kembung, dan GRV ini tidak terpengaruh oleh metode dari enteral feeding, metode dari ketiga metode tadi. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa nutrisi enteral tidak toleran terhadap pasien dengan diagnosa sepsis, baik dengan metode pemberian makan dengan bolus maupun dengan intermittent. Lalu kelebihan dan kekurangan. Pasti setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada jurnal pertama, dia memiliki kelebihan, penulis dapat membandingkan hasil dari penelitian pada pasien yang dilakukan dengan metode intermittent feeding dan gravity drip. Dibuktikan dengan tadi yang hasilnya pada intermittent feeding lebih sedikit dan pada gravity drip lebih banyak. Lalu pada jurnalnya sendiri juga peneliti memberikan atau menyajikan grafik-grafik sesudah dan sebelum dilakukan intervensi. Lalu kekurangannya sendiri, yang pertama ada penulis tidak menjabarkan secara jelas bagaimana cara atau langkah-langkah dalam memberikan nutrisi enteral, baik dengan metode intermittent feeding dan gravity drip. Jadi peneliti tidak menjelaskan atau menjabarkan, misal dengan metode intermittent feeding bagaimana caranya pemberian nutrisi enteral dengan metode tersebut. Begitu pula dengan yang metode gravity. Di sini penulis tidak menjabarkan hal tersebut. Lalu yang kedua ada penulis tidak mendeskripsikan secara spesifik kriteria apa saja, bagaimana kriteria dari pasien, yang seperti apa, penyakitnya apa yang dijadikan penelitian yang dilakukan dengan metode tersebut. Lalu ada yang ketiga, penulis tidak menjelaskan berapa lama penelitian dilakukan. Penulis hanya menjelaskan penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015, tetapi tidak dilakukan apakah 3 hari, 1 minggu, atau berapa hari. Peneliti atau penulis tidak menjelaskan hal tersebut. Lalu pada jurnal kedua, kelebihannya sendiri, peneliti menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi pasien yang memenuhi syarat penelitian. Ya, jadi di jurnal itu ada kriteria inklusi pasien dengan syarat ini bisa dijadikan responden. Lalu ada kriteria eksklusinya juga. Lalu yang kedua ada peneliti menyajikan diagram penetapan pasien sebagai responden dari jumlah awal sampai jumlah yang terpilih memenuhi syarat dalam penelitian. Sementara kekurangannya sendiri pada jurnal kedua, di sini peneliti tidak menspesifikkan cara atau alat yang digunakan dari masing-masing kelompok, sehingga pembaca dibuat pusing dengan penjelasannya. Karena peneliti tidak menjelaskan cara dari masing-masing metode, misal metode yang intervensi dengan intermittent feeding. Nah, peneliti tidak menjelaskan caranya bagaimana, alatnya yang digunakan apa saja. Lalu yang kedua, peneliti tidak memberikan hasil pemeriksaan dari variabel yang diujikan sebelum penelitian dan setelah dilakukan penelitian, sehingga tidak ada data pembanding dari variabelnya. Peneliti hanya menjabarkan atau memberikan grafik dari hasil setelah dilakukan intervensi, sementara sebelum dilakukan intervensi peneliti tidak
menjelaskan hal tersebut. Jadi di sini tidak ada data untuk membandingkan dari kedua intervensi sebelum dan sesudah dilakukan. Baik, untuk rekomendasi dari kedua jurnal, pada jurnal pertama, jurnal penelitian ini dapat dijadikan sumber dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan metode gravity drip. Lalu pada jurnal kedua, untuk penelitian kedepannya, untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan jurnal ini sebagai referensi penelitian mengenai enteral feeding dan bisa dikombinasikan dengan intervensi metode gravity drip dengan variabel yang sama dan sampel yang lebih meluas lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah pembahasan analisis jurnal mengenai nutrisi enteral pada pasien kritis. Mohon maaf apabila dalam pengucapan kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Saya Nur Afifatun Aini, semoga jurnal ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.